Mau habis babak pertama, Anthony di pinggir lapangan diayam-ayaminya dua pemain Newcastle. Sampai harus dijatuhkan baru bisa berhenti. Beda kali sama winger MU dulu ya nomor 14. Kalau dia biawa kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikit lah tentang final Piala Kerbau antara MU melawan Newcastle United yang udah main kemarin itu. Piala ini memperebutkan siapa yang paling kerbau di antara dua tim ini. Tapi sebelum kesana kita ke Derby Madrid yang berlangsung di Santiago Bernabeu dulu lah ya kan. Di babak pertama Madrid mendominasi laga. Ya iyalah lawannya pun ATM. Apa yang bisa diharapkan sama tim parkir Tronton ini? Cuma peluang yang didapat sama Asensio, Benzema dan juga Vinicius masih belum bisa membuat Los Blancos unggul. Memang solid kali pertahanan ATM ini ya kan. Iyalah jelas Atletico Madrid ini bukan Liverpool. Sekali-sekali anak asuh Simeone berhasil mendapatkan peluang dari serangan balik. Sekali-sekali aja, nggak sering-sering. Kayak gitulah kalau main si tim yang tiap main cuma ngincar 1 poin aja. Skor pun bertahan sama kuat 0-0 di babak pertama. Madrid ini pun turun kali performanya di Liga. Di UCL pun karena lawan Liverpool aja makanya bisa orang itu kayak gitu. Coba kalau tadi di UCL jumpanya sama City, ya masih tetap Madrid lah kalau cuma itu lawannya. Masuk di babak kedua, El Real masih belum berubah. Masih kayak babak pertama tadi. Masih kesulitan juga orang ini. Karena udah nggak tahu lagi cara nyetak gol Real Madrid ini. Masuklah wasit yang bantu ya kan. Wasit mengusir Korea karena menyikut Rudiger. Tujuannya biar imbang aja match ini. Harus dikeluarkan memang satu pemain. Kalau nggak ngantuk kali memang nontonnya. Tapi nggak habis pikir juga aku. Bisa lah si Biawa ini nyikut orang. Ada-ada aja. Kayak gini lah memang kalau pemain UFC dipaksa main bola. Cuma udah unggul jumlah pemain pun loyo kali Madrid putih ini. Gak bisa juga nyetak gol. Alah saranku musim depan UCL aja lah yang kalian ikuti. Kalau soal Liga kasih aja lah sama Barcelona. Biarpun Atletico Madrid bermain dengan 10 orang, lucunya malah orang ini duluan pula yang nyetak gol. Golnya berasal dari bola mati yang diumpat sama Griezmann dan disundul sama Jimenez di menit 78. Atletico Madrid unggul 0-1. Udah biasa lah ya kan kalau bola mati memang spesialis tim merah inilah. Selain dari situ gak bisa orang yang nyetak gol. Paniklah Madrid ya kan, barulah kayak kebakaran jenggot orang ini, nyerang terus. 5 menit sebelum laga habis, barulah Madrid bisa menyamakan skor melalui sundulan Alvaro Rodriguez memanfaatkan sepak pojok. Sampai habis pertandingan skor bertahan 1-1. Gak jelas sekali lah Real Madrid ini. Semana mau ngejar Barcelona di Liga kalau kayak gini? Kau nggak nengok Barcelona Almeria nol? Udah pasti menang lah Barcelona. Coba kau tengok dulu. Ini lagi udah di Liga malam Jumat PAOK, di Liga pun PAOK juga. Lanjut kita ke Liga Inggris. Ada pertarungan antara Kukang melawan Gajah yang di ujung tanduk yaitu Arsenal. Di match ini Arsenal dipimpin sama Zinchenko yang menjadi kapten. Sedangkan si Trossard main dari awal laga juga. Kayak gini lah contoh tim yang gak solid lagi. Kapten diganti-ganti, formasi diubah-ubah. Udah tanda-tanda lah ini. Dari awal babak Arsenal menguasai jalannya pertandingan. Cuma lini serang orang ini kesulitan menembus pertahanan Kukang FC. Cemana lah ini? Lawan tim papan bawah aja gak bisa orang ini bikin gol. Yang udah habis ya bensin Clan? Isilah dia ceren dulu, nanti mau gak pula ya kan? Tapi di menit 26 kebuntuan akhirnya pecah setelah Trossard mencetak gol yang keren kali. Bolanya melengkung dan pasti masuk ke dalam gawang. Bolanya memang masuk, cuma golnya nggak sah. Karena sebelumnya si Ben White udah melakukan pelanggaran ke kiper. Dicek ke VAR, wasit pun menggagalkan gol Arsenal ini. Udah susah nyetak gol, begitu gol udah selebrasi kesenangan, malah nggak sah pula. Lagian tak kenapa lah dipegang si Ben White tangan kiper ini, cobalah. Yang mau counternya di nyebrang jalan apa cuman ini? Setelah itu Arsenal makin frustasi dan gak bisa buat apa-apa. Skor pun bertahan 0-0 di babak pertama. Kacau kali ya. Kalau kayak gini bisa diambil lah posisi klasemen Arsenal 0. Kalau itu gak usah khawatir kalian, tinggal nunggu waktu aja itu. Masuk di babak kedua gak butuh waktu lama untuk SSB Arsenal ini mencetak gol. Martinelli membawa Arsenal unggul dengan skor 0-1. Manis sekali umpan asis dari si Trossard ini ya. Kena kolong dibawa sama Martinelli dan gol. Selebrasi Martinelli pun keren kali. Gaya-gaya ala kesakitan gitu dibikinnya. Itu memang sakit betulan biawa. Cedera dia itu 0. Alah gaya-gaya aja itu. Bangkit lagi nyentar lagi dia itu. Kan betul dugaanku kan. Balik lagi dia ini. Ngasih asis pula dia itu sama si Saka. Cuman offside. Setelah gol Martinelli tadi tercipta, nggak ada lagi gol yang bertambah. Arsenal berhasil mengamankan 3 poin penuh dan masih standby di pucuk klasemen. Kalau bulan-bulan ini masih aman ya mereka di pucuk. Tapi kalian tengoklah nanti di bulan 4 ya kan. Habislah Arsenal di sini. Tengoklah jadwalnya ini nah. Jangan kan menang, nyari 1 poin pun payah ini. Keras-keras sekali semua lawannya. Prediksiku paling 3 poin yang bisa diamankan mereka cuma di 1 match saja, yaitu pas lawan Chelsea. Next, kita ke pertandingan antara Crystal Palace versus Liverpool. Inilah agak seru kali, soalnya seimbang, jadi enak kita nontonnya. Apalagi Liverpool ini, setiap match pasti selalu menghibur sekarang-sekarang ini.
Di match ini si Klopp nggak membawa pelawak gondrong kita si Nunes. Alasannya nggak tahu juga lah kenapa. Mungkin karena si Klopp mau main serius. Jadi si pelawak ini nggak main. Masalahnya nggak cuma dia yang tukang lawak. Hampir satu tim yang lawak. Jadi agak susah juga ya kan. Masuk di babak pertama, biarpun pelawak gondrong nggak main, di belakang Liverpool masih ada pelawak yang hampir aja bikin Crystal Palace unggul karena blundernya. Banyak juga badut di Liverpool musim ini ya kan. Habis itu peluang demi peluang didapat The Reds, tapi selalu gagal dieksekusi sama Jota. 2 kali peluang, satu mengarah ke kiper, satu lagi kena tiang. Olah Liverpool. Pelawak aslinya disimpan, datang pelawak cadangan pun lebih lucu lagi. Gak cukup sampai di situ aja melawak Bangui FC ini. Menit 28 Liverpool dapat tendangan bebas. Salah sama Arnold pun berunding untuk skema free kick yang mau diambil orang itu. Apa hasil perundingannya Nol? Gak tahu juga, seru sekali pulanya orang ini kayak perundingan Linggarjati. Hasil perundingan si Arnold nge-shoot, tapi gagal karena dihalang sama pemain sendiri yaitu Henderson. Kacau kali ya, pemain Palace pun mikir ya kan. Kalau tahu tadi gitu mending gak usah bikin pagar betis kami ya kan. Biawak. Udah capek-capek salah sama Arnold berunding macam perundingan Linggarjati. Rupanya hasilnya hancur macam perundingan Lingardinho. Liverpool pun selamat dari kekalahan di babak pertama. Babak kedua kayaknya baru kebobolan orang ini ya kan. Masuk di babak kedua udah mulai rapi lah Liverpool main. Udah lebih efektif serangannya. Cuma sayangnya gak ada juga gol yang bisa dibikin sama orang ini. Setelah gak main Nunes barulah kelihatan ya kan. Ternyata bukan si Nunes yang flop, tapi klubnya. Skor pun di akhir pertandingan sama kuat 0-0. Biarpun Liverpool gagal menang, tapi salut lah aku sama orang ini. Salut kenapa Nol? Ya salut lah aku karena orang ini udah terbiasa main seri. Next, kita ke pertandingan antara Tottenham versus Chelsea. Kalau ini derby yang biasa aja. Karena kalau Tottenham menang gak ada yang peduli. Kalau Chelsea yang menang gak bisa juga nyebut orang ini masuk ke papan atas. Masuk babak pertama, baru jalan beberapa detik Chelsea udah minta penalti. Gawat kali ya, minta voucher di awal laga. Segitu parahnya lah klub kaya tapi pau ini ya kan. Match ini udah ketebak kali lah. Yang tuan rumah gak pandai nyerang, yang biru gak pandai main bola. Gak ada serangan dari kedua tim ini yang berbahaya. Paling beberapa peluang yang didapat sama Tottenham. Itu pun masih bisa diamankan sama lini belakang Chelsea. Kalau Chelsea nol, ada peluang berbahayanya. Kayak mana mau bikin peluang berbahaya? Orang timnya aja udah dalam bahaya kehancuran sekarang. Skor 0-0 lah untuk babak pertama ya kan. Masuk di babak kedua, Tottenham berhasil unggul lewat syutingan keras Oliver Skip ke gawang Ape. Kelas sekali golnya. Penyelamatan yang diupayakan siapa pun kelas juga. Sekelas anak TK tapinya. Unggulnya Tottenham ini dengan skor 1-0. Setelah gol ini bertahan habis-habisan lah orang ini karena memang gitu filosofi Tottenham ini. Kalau udah dapat gol langsung lah bertahan. Ujung-ujungnya kalau nggak seri ya kalah. Tapi ternyata Harry Kane menjadi penentu di match ini dengan mencetak gol di menit-menit akhir yang membawa Tottenham keluar sebagai pemenang. Ini adalah kekalahan Chelsea yang ke-1, 2. Kalian hitung sendirilah. Udah nggak tahu lagi aku saking jarangnya orang ini menang. Dengan kekalahan orang ini, posisi pelatih PKL bakalan dibicarakan. Dan mungkin aja dia bakalan dipecat. Apalagi si Todd Boyle ini nonton. Pasti muak kali lah dia nengok permainan Chelsea tadi. Ya kalau orang ini ganti pelatih secepatnya, mungkin bisa lah orang ini naik peringkat. Kalau si Lampard boleh kayaknya masuk lagi nol. Oh kalau Lampard yang masuk, yakin kali lah kalau orang ini bisa naik ke posisi 4 besar. Di divisi Championship musim depan tapinya. Plus, kita ke pertandingan final Carabao Cup yang mempertemukan MU melawan Newcastle. Kasian kali Newcastle ini capek-capek ke final jumpanya sama MU pula. Nah menariknya di Wembley ini MU membagikan sel gratis ke tribun fans MU. Kata orang ini daripada ngasih bendera plastik gak ramah lingkungan, mending kami kasih sel biarpun biayanya lebih mahal. Mak, cair kali lah penonton di match ini. Kalau ada tadi orang Batak di situ, udah diambilnya lah sel itu satu. Terus habis itu disimpannya ke tas, baru dibilangnya ke panitia. Bang, aku belum dapat lah. Panitia MU juga kayaknya mau bagikan sel ini juga sama fans Newcastle. Cuma mereka nggak mau. Ya udahlah nggak dipaksa juga ya kan. Kalau mau ambil, kalau nggak ya udah. Newcastle juga fans yang nggak mau kalah. Orang ini juga punya bendera putih hitam. Tujuannya biar kalau mau nyerah tinggal kibarin bendera putih. Kalau udah kalah ya tinggal kibarin bendera hitam tanda turut berduka cita. Habis itu ada pula fans Newcastle yang nggak pakai baju di tengah dinginnya udara di Inggris ini. Bosor kali perut abang ini bah. Baru nelan tapir kayaknya di sebelum kesini. Ada pula lagi tato NUFC di perutnya ini. Kurasa ini singkatan dari Newcastle United full cemberut. Udahlah banyak kali pun bacotku, belum lagi mulai pertandingannya. Ten Hag kembali mempercayakan Fred di starting 11. Kurasa biar seru aja match ini biar agak imbang jadi ngepur Fred lah orang ini. Newcastle pun turun dengan skuad terbaiknya. Saking terbaiknya Eddie Howe memasang Karius karena mau ngepur MU juga. Enggak lah, jadi Karius ini kenapa main? Karena kiper utama orang ini Sipop kena kartu merah dan Dubravka kiper kedua orang ini udah terdaftar kemarin waktu dipinjamkan sama MU. Jadi kalau MU angkat trofi si Dubravka tetap dapat medali padahal timnya yang kalah ya kan. Rezeki si biawak muara inilah jadi kiper ya kan. Inilah yang seru, semua mata tertuju kepada Karius. Kita tunggu aja di menit berapa Lord kita ini beraksi.
Bukan apa ya kan, baru pemanasan aja udah kayak gini lor kita ini. Aduh kacau kali ya. Udah lama nggak main, sekalinya main langsung di final pula. Udah gitu sarung tangan dia pun kurasa sarung tangan berkebun dipakainya ini. Udah siap kayaknya dia nih mainin bola dari gawangnya. Biarpun di final ini lawan MU nggak imbang, tapi secara mengejutkan permainan yang ditunjukkan kedua tim ini dengan tempo cepat. Apalagi Newcastle lebih mendominasi dari segi penguasaan bola. Saint Maximin di sisi sayap juga beberapa kali merepotkan BBMU. Diogo Dalot aja dibikin jadi bolot sama si Saint Maximin ini. Inilah baru match seru, bukan kayak match derby London tadi. Jual beli serangan lah orang ini. Di menit 12 si West Wos berhasil mendapat peluang. Cuma tendangannya masih lemah kali, masih bisa diamankan sama si Karius. West Wos, jangan sementara si Karius sering blunder kok kasih tendangan lemah kayak gini bisa gol. Manusia juga dia ini. Kelakuannya aja yang kayak biawak. Newcastle pun beberapa kali mencoba membangun serangan. Cuma solidnya lini belakang MU membuat Newcastle kesulitan. Saking tingginya tempo, ada insiden di menit 25 di mana Lisandro Martinez dan Fabian Schär terlibat benturan. Si bocor aja kepala anak ini. Itulah kan lasak kali pulanya. Dipikir dia kurasa kepala dia ini terbuat dari besi. Habis itu di menit 31 Newcastle dapat peluang, cuma De Gea bisa nge-save. Untung aja kiper MU De Gea kan. Sempat tadi siapa udah masuk lah bolanya, saat dianya pun masuk ke gawang juga sekalian. Tapi nggak lama berselang MU bisa mencetak gol dari tendangan bebas Luke Shaw yang berhasil di-heading sama Casemiro. Udah lah ya kan, kalau si biawa ini menang UCL aja udah sering, apalagi cuman piala gantungan kunci macam ini. Di gol ini nggak bisa si Karius disalahkan. Cuma memang nggak bisa aku nahan ketawa asal nengok muka dia, entah kenapa aku pun bingung. 5 menit berselang giliran Rashford yang menggandakan keunggulan lewat asis bagus yang dibuat sama si West Wos. Kalau ini harusnya bisa dapat si Karius ini bolanya. Cuma berhubung kipernya dia, apa yang bisa diharapkan? Memang Karius ini spesialis di final, tapi kalah. Cuman itu kan 0 karena deflected itu 0, makanya nggak bisa ditangkap sama si Karius. Itu aja masih untung bisa ditepis sama dia, ya meskipun ke dalam sih. Tapi nggak bisa juga lah kok jelek-jelekkan si Karius ini. Lah ini nih. Kalau kalian perhatikan, justru karena deflected inilah makanya bisa kena ke tangan si Karius bolanya. Kalau misalnya nggak ada si Botman ini, arah bolanya ini udah ke sudut kiri gawang ini. Udah mati langkah duluan malah si biawak Karius ini. Tapi memang betul juga yang kalian bilang. Gak bisa kita pandang sebelah mata Lord Karius di match ini. Shootingan si West Wos dari luar kotak penalti bisa ditepis dia dengan manis. Satu stadion teriak. Habis itu tepuk tangan. Bukan apa kan, soalnya baik fans MU maupun Newcastle gak ada yang nyangka dia bisa bikin save kayak gini. Tapi keren kali lah memang penyelamatannya nih. Siapa aja tadi gak bisa nyelamatin bola kayak gini kan. Mau habis babak pertama, Anthony di pinggir lapangan diayam-ayaminya 2 pemain Newcastle. Sampai harus dijatuhkan baru bisa berhenti. Beda kali sama winger MU dulu yang nomor 14. Kalau dia, gak pun dijatuhkan, dia yang jatuh sendiri. Newcastle ketinggalan di babak pertama dengan skor 0-2 untuk MU. Masuk di babak kedua, Ten Hag langsung menggantikan Dalot dengan Wan-Bissaka. Kalau tadi Dalot jadi bolot, masuk Wan-Bissaka, si Maximin yang diubahnya jadi Minimin. Gak lewat-lewat dia dibikin Wan-Bissaka. Memang kalau bek kanan MU ini harus pandai-pandai nuruninnya. Kalau mau main menyerang, mainin Dalot. Kalau mau main bertahan, mainin Wan-Bissaka. Kalau mau main menghibur, ya main kalau Maguire. Di babak kedua ini, MU lebih menunggu bola dan membiarkan Newcastle menyerang. Menit 88, pemain Newcastle Murphy bikin satu syutingan kayak Roberto Carlos. Swing! Bayangin gaya. Kalau nggak kopi sangin tadi kan paling nggak on target. Ini gara-gara kopi sangin malah jadi out bolanya. Udah menang dengan skor 2-0, Ten Hag kembali ngepur Newcastle dengan memainkan Lord Maguire. Banyak kali Lord yang main di laga ini ya. Tapi kurang seru juga waktu Maguire masuk, gak ada hiburan lawak yang diberikan dia di Wembley. Udah main serius dia. Kayak gitu loh kalau pemain mau dibuang, langsung serius mainnya. Tapi memang sosok pemimpin sejati lah si Maguire ini ya kan. Anggotanya semua yang kerja, udah beres baru dia datang. Pas nanti nerima penghargaan, dia yang naik, seolah-olah dia yang ngerjain semua ya kan. Di akhir babak kedua, Bruno punya peluang. Tapi daripada ngoper ke si Sancho, dia lebih milih makan sendiri. Di syutingnya tapi Karius bisa memblok syutingan Bruno. Kelas sekali Lord Karius di sini. Gagah dan bertanggung jawab. Memang bukan salah kau ini Bang Newcastle kalah. Tahu udah berapa penyelamatan kau di match ini? Kawan-kawan ini aja yang bodoh kali di final ini Bang. Harus kita akui lah permainan Lord Karius di sini nggak melawak ya gengnya. Untuk orang yang udah lama nggak main dan sekali main langsung di final, penampilannya ini bagus sekali lah aku rasa. Iya kan Nola, aku pun nggak nyangka. Kalau tahu kayak gini harusnya dari awal turnamen Piala Kerbo ini pun dia yang turun kalau nengok performanya kayak gini. Kalau itu aku nggak yakin lah Newcastle bisa sampai final. Skor pun bertahan sampai habis pertandingan dengan kemenangan MU 2-0 dan mengantarkan orang ini juara Piala Kerbo yang levelnya kayak Audi Cup. Enak lah bang reporter kita ini ya kan, gak kerja dia di video kali ini. Biarpun runner up nggak dikasih medali, buat fans Newcastle nggak usah berkecil hati. Paling nggak kalian kan masih bisa nengok lah medali yang didapatkan sama si Dubravka. Selamat lah ya buat MU dan fansnya atas trofi yang udah susah payah didapat selama 6 tahun terakhir ini. Pecah telur juga ya kan, ya walaupun piala ece-ece aja nya. Enggak lah, kan udah menang trofi mayor juga nih orang ini kemarin. Trofi apa Nol? Bangkok Century Cup.
Pas perayaan juara ini macam-macam aja tingkah pemain MU ini. Kayak abis juara UCL bikin orang ini hebohnya. Kayak si Ten Hag joget-joget sama Anthony sama Martinez. Si West Wos jongkok pula sambil nangis. Kurasa di sini dia mikir ya kan? Aku baru 2 bulan di sini udah dapat trofi. Harry Kane udah bertahun-tahun di Tottenham, satu pun gak ada trofinya. Habis itu ada lagi si Sancho yang ngevlog. Tah kamera siapa lah dibajaknya ini. Apalagi ngevlognya dia sama si Bruno yang gondok kali dia tadi gak diopernya. Makanya dibilangnya, lain kali kau oper lebih oleh itu biawak. Iya lain kali kau oper tapi gak samamu. Terus yang biawaknya si Sancho ini habis dibajaknya kamera dikasihnya pula sama si Anthony. Karena malasnya dia kurasa balikkan kameranya. Mampus itulah, biar aja lah si Anthony yang mikir mau balikkan kemana kameranya. Betulan jadi kayaknya Tsunami Trophy ini ya. Selain Piala Kerbo ini masih ada sisa 3 turnamen yang diikuti MU soalnya. Tapi dari analisa Badan Meteorologi Suara Cinol, menang Piala Kerbo ini nggak berpotensi tsunami ya wak geng. Masih ombak-ombak kecil aja nih, jadi kalian gak usah khawatir. Apalagi buat fans Arsenal, gak usah kalian khawatir lihat fans MU bilang Tsunami Trophy. Malah Arsenal yang harus kalian khawatirkan kalau nggak dapat trofi Liga Inggris musim ini. Kalau fans Chelsea dan Liverpool gak usah khawatirin dapat trofi atau enggak. Dapat poin aja kalian udah syukur. Ini juga adalah trofi pertamanya Maguire selama menjadi pesepak bola. Jadi waktu Leicester juara Liga Inggris kemarin, dia belum masuk Leicester. Tambah informasi sampah hari ini waktu kalian nonton video ini kan. Cuman itu lah kan, udah bertahun-tahun kau berkarir bang, cuma dapat Piala Ciki aja. Ya itulah nol, itu pun udah mantap kali lah aku rasa. Kalau saranku udahlah kau tatoin aja Piala Kerbo itu bang Maguire. Bukan apa ya kan, kayaknya itu piala pertama dan terakhir kau soalnya. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Kalau ada momen-momen di final Piala Kerbo kemarin yang kulewatkan, kalian bacotin aja lah di kolom komentar ya kan. Udah kebas juga muncung aku ngebacot. Apalagi kalau MU Arsenal menang, berat kali mulut ini untuk ngebacot. Udah dulu ya wak geng, mau ku tengok dulu si Maguire mentato Piala Kerbonya tadi. Mau ku request juga biar Piala Bangkok Century Cup juga ditatonya sekalian. Dadah wak geng.